kasih kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Baca sopan atau kelima. Kemudian Bapak kepada saya Padang pun lebih kelima. Yang kemudian yang seperti bisa yang dimakan. Kemudian mati nanti dari yang di wakil sekolah itu wakil ada di dan rapat awal untuk pengetahuan tentang secara umum masalah PDB. Sekarang SPNB namanya. Namun demikian ya kami juga ada juga sudah rapat kemarin dengan panitia dan juga komite Pak. Ini bersama kan kemarin juga ada usulan kemarin untuk menyampaikan dari pihak desa juga tidak ada lagi mengundang kita seberapa sebutlah ya bisa syarat sekarang memang ada perbedaan tapi tak jauh beda dari yang tahun sebelumnya. Yang perbedaan dulu domisili sama aja nih, syaratnya sama juga kakak. Kemudian presentasi ada perubahan dulu yang namanya zonasi atau domisili itu 50%, sekarang 30%. Jadi di sini perlu kami sampaikan, kami pada prinsipnya saya sampaikan tadi bisa anak kita tertampung. Saya tidak berharap banyak, pas-pas lah, jangan berlebih, lebih bisa Pak. Jadi di sini mungkin nanti ya mungkin dari desa, RT, RW yang tahu keluarga kita. Nanti jangan ada kesan dia tinggal di belakang tembok sekolah umpamanya, tapi dia tidak punya kakak. Ya, istilahnya domisili di sini bukan hanya fisiknya Pak, administrasinya juga harus ada. Jangan nanti dia tinggal di belakang sekolah, masa nanti disampaikan ke publik kami tinggal di belakang sekolah, kami tidak terima, tapi orang nggak tahu. Ya, kita bukan hanya sekedar tempat tinggal, juga kita harus mempunyai administrasinya, kakak, KTP. Dan secara aturnya kan kita pergi ke suatu tempat tuh, ya 1 kali 24 jam harus lapor pertama Pak ya. Kalau mari sama-sama kita nanti memberi pandangan kepada masyarakat kita. Kita akan berupaya akan mencarikan sekolah negeri juga, tapi tidak di sini. Tapi kadang kalau udah penuh maksakan sini itu yang susah. Tapi kalau dia pilih sekolah negeri umpamanya kan, nah kami juga ada koordinasi dengan sekolah yang ada, SMA 8, SMA 9, SMA 4, ya, SMA 2. Kalau antara itu kalau masih ada, kami akan tetap koordinasi, akan kita pindahkan ke situ. Kalau memang di kita ini mudah, yang mudah tidak mudah. Jadi secara umum aturannya mudah sedikit ya. Karena ada perbedaan kita tahun ini yang jelas perbedaan nama dulu PPDB sekarang SPMB, sistem masuk murid baru. Kemudian presentasinya Pak Ades, presentasinya dulu ya domisili, dulu namanya zona, sekarang domisili tapi sama, tapi presentasinya beda. Dulu 50, sekarang 30. Jadi prestasi yang ditambah, prestasi dari 30 tapi masih 30. Jadi
melalui kesempatan ini mari kita sampai nanti ke website kita, kalau bisa nanti seperti kemarin Pak datang, ya kan? Kita akan juga cek sini, karena sekarang tuh anak itu mendaftar sendiri. Jadi tanggal 21 dia sudah mulai bisa mendaftar, itu membuat akun, kita bisa membuat akun. Nanti dia mengupload syarat-syarat yang diminta. Kita sudah ada itu di depan, sudah kita buat juga banyak bannernya di link di web sekolah juga kita sampaikan. Kemudian juga ke guru-guru tentang proses atau alur PPDB-nya, mungkin olahraga atau prestasi lain. Nah, kemudian ada jalur afis, kemudian satu lagi jalur OSIS. Nah, OSIS, kalau seandainya ketua OSIS dia ada peluang ya untuk masuk di bagian prestasi. Itu nanti akan kita buat lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 3 yang kami hormati Kepala Desa Simpang Padang, Balai Mangkang, Watangubu, Watangubu, yang kami hormati Bapak Desa kita, yang kami hormati Wakil Siswa SMA Negeri 3 Bani Sulapan, serta seluruh tamu undangan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah dari ketemu kita ini akan disampaikan kepada Pak Camat. Mungkin nanti akan selanjutnya kami minta kepada Pak Camat menyampaikan kepada sekolah maupun kepada desa yang hadir pada pagi hari ini. Itu saja dari kami Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Beni, sama-sama kami hormati, kemuliakan, ucapkan terima kasih kami kepada Pak Kapsek Agus yang telah mengundang kami pada hari ini serta seluruh jajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 dan panitia penerimaan siswa, kemudian Bapak Kepala Desa Simpang Padang, Matangobo, kemudian Bapak Bapinsa Simpang Padang, dan para hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Baik Pak, perkenalkan saya Baharudin, Sekretaris Desa Balai Makam. Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih dulu Pak terkait penerimaan siswa SMA Negeri 3 tahun lalu. Artinya penerimaan tahun lalu itu tidak ada persoalan. Kami bersyukur sekali dengan tertampungnya semua anak-anak kami yang mendaftar di SMA 3. Tentunya kalau semalam itu ada yang tak masuk rankingan, tentu kami juga yang pening kepala Pak Sekolah. Tapi alhamdulillah memang program yang dibuat oleh pihak sekolah membantu kami, dan ini mudah-mudahan regulasinya juga tidak berubah untuk penerimaan sekarang. Terkait dengan persentase tadi Pak Kepala Sekolah yang dulunya mungkin zonasi domisili ini 50 menjadi 30, kemudian mungkin ada jalur-jalur yang lain. Kami berharap supaya acuannya sama seperti tahun lalu, artinya ketika di jalur zonasi ini membludak ataupun penuh berlebih, sehingga bisa tertampung dengan kuota-kuota jalur-jalur yang lain yang memang tidak terpenuhi. Umpama mungkin prestasi tadi 30% Pak Kepala ya, 30 mungkin yang tertampung cuma 10% yang diterima. Berarti kan ada 20 lagi, artinya mungkin bisa nanti yang 20 ini masuk ke zonasi atau domisili, karena kita lihat yang tahun dahulu seperti itu, dengan syarat anak-anak yang sudah masuk zonasi ini jangan sampai berpindah. Itu memang problemnya. Kalau sudah berpindah dari zonasi artinya tercabut datanya dan datanya tidak ada lagi di sana. Mungkin mudah-mudahan sama. Kemudian terkait afirmasi Pak Kepala Sekolah, mungkin perlu nanti kami ketahui juga bahwa afirmasi ini untuk tidak mampu Pak Kepala Sekolah ya. Jadi ada juga kemarin orang tua menanyakan ke kami karena beliau anaknya mempunyai kartu KIP, kartu Indonesia Pintar.
apakah juga bisa termasuk seperti itu, kartu PKH umpama kan, artinya bisa terbantu nanti mengurangi jalur zonasi itu tadi. Kemudian Pak Kepala, mungkin sertifikat yang disebut oleh Bapak Kepala Desa Simpang Padang tadi, tahfiz. Tahfiz ini rata-rata memang kan bukan hanya mempunyai sertifikat, tapi harus diuji potensinya. Nanti tentu pihak sekolah. Jadi dalam hal ini seperti tahun-tahun yang lalu kita saya juga selaku pengurus LPTK kecamatan tentu dalam hal ini dari pihak sekolah mungkin Pak Kepala ingin mengapakan sertifikat itu mengesahkan lah kan. Dulu saya pernah memang sertifikat tahfiz itu kita yang ngapakan, stempelkan, legalisir apanya lah kan. Artinya kami pun berkoordinasi kalau anak itu dia lulusan dari Hubul Watan umpama, kita berkoordinasi sama Ustadz tahfiz di sana apakah memang anak kita ini layak. Kalau memang rekomendasi dari guru tahfiz dari Hubul Watan, Ustadz Ade, layak bang katanya kan, baru kita ini kan, artinya seperti itulah koordinasi kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa terbantu juga anak-anak kita yang tahfiz bisa diterima tertampung di sini, tapi pihak sekolah mungkin nanti ada ujian atau tes ulang lagi. Jadi itu aja mungkin Bapak Kepala Sekolah, harapan kami mudah-mudahan tahun ini baik-baik saja sama seperti tahun dahulu. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita mendapatkan syafaatnya hari yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah. Penerimaan siswa baru ini di sini di masyarakat kami terkadang Pak ada masalah domisili. Terkadang masyarakat Bapak Camat Kabupaten Solapan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah di PJ Kades Simpang Padang, Sekdes Balai Makam. pertanyaan ini juga nanti akan dijawab. Yang pertama istilah. Jadi istilah ini sebenarnya nggak begitu terlalu bermasalah. Kalau dulu namanya PPDB, sekarang SPMB, sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu bahasanya itu siswa, sekarang PPDB. kembali lagi ke murid. Jadi istilah bahasa siswa kembali ke murid. Nah, yang perbedaannya di kotanya. Jadi yang tadi Bapak Agus juga sudah menyampaikan, di saat dia tahun 2024 perbandingan zonasi dengan domisili ini sangat jauh. Jadi kalau zonasi kemarin 50%, sekarang dia jadi 30%. Nah, prestasi kemarin 30%, sekarang ditambah 5%. Karena ada jalur yang bertambah di prestasi, itu namanya jalur kepemimpinan, yaitu dari ketua OSIS tadi. Jadi ditambah 5%. Jadi totalnya itu jadi 35%. Kalau afirmasi kemarin 15, sekarang bertambah. Nah, ini untuk pematang hukum nih, bisa terjawab nih tadi pertanyaannya. Yang perpindahan orang tua tetap, perbedaannya namanya aja. Kalau dulu perpindahan orang tua, sekarang mutasi. Jadi perpindahan orang tua ini 5%. Nah, totalnya tetap bisa. Izin Pak, Ya, boleh. untuk OSIS tadi kepemimpinan tadi hanya kepada ketua, sekretaris atau cukup ketua saja? Ketua saja. Ketua saja gitu. Jadi satu sekolah itu dia nanti satu. Siap. Dokumennya SK. Ya, ada sertifikat. SK ketua OSIS. Nah, kalau persyaratan umum, ijazah sama seperti yang lalu. Ijazah, terus selanjutnya rapor semester 1 sampai semester 5 itu nanti di scan. Rata-rata nilai semester 1 sampai semester 5 juga nanti ada formatnya, tetapi di sekolah itu sebenarnya sudah disiapkan, jadi nggak perlu pacar lagi.
Jadi begitu anak utama di SMP dia sudah punya SKL, rata-rata rapor, rata-rata nilai. Jadi ada 3 yang dipegang di sini. Akte kelahiran itu syarat yang ketiga. Kakak, nah ini tadi ada pertanyaan kakak tidak cukup 1 tahun. Nah, dari Pak Kadis Simpang Padang yang tadi yang bertanya. Kakak ini kalau di juknisnya itu sebenarnya nanti ada di apanya, dia memang harus kakak domisili Pak Kadis. Alasannya kenapa Bapak? Karena di sistem itu nanti kalau kita masukkan kakak di luar Kadis, SMA-nya nggak ada yang muncul SMA-nya. Harga mati berarti Pak ya? Iya. Fardu ya? Jadi titik koordinatnya kan Fardu ain. ketemu. Nah itu dia. Tetapi kalau dia nanti ijazahnya dari luar Kadis, biasanya datanya ngisi manual ya. Di registrasi pada saat dia daftar pertama kali beraktur. Umpamanya dia SMP Pekanbaru tapi dia domisili di Duri, Ya, kakaknya kan di Simpang Padang. Ya. Tak masalah tuh. Masalah. Dia kakaknya dia sekolah sini, kakaknya jauh. Nah itu yang masalah. Masalah. Ke sekolah aja. Siap Pak, siap. Izin Pak, sebelum lanjut, itu ada poin SKTM tadi Pak, Oh iya. khusus afirmasi Pak. Ini SKTM ini kan banyak versi nih Pak. Nanti PRT juga bisa mengeluarkan SKTM gitu kan. Itu sampai di mana batasnya Pak? KPS. Ini swasta. Oh swasta. Ya, ini swasta afirmasi. Jadi memang jalur khusus untuk swasta. Jadi kalau afirmasi itu yang swasta memang gunakan SKTM. Tapi kalau kita yang di negeri itu yang berlaku di afirmasi itu adalah kartu PKH, KTP, KIS tidak. Karena KIS itu kan untuk berobat. Berarti keterangan tidak mampu tidak berlaku ya Pak? Keterangan tidak mampu Pak ya? Tidak. Tidak berlaku ya? SKTM tidak. Jadi PKH sama KIP. Jadi surat keterangan tidak mampu. Tahun lalu seperti itu juga. Atau? Iya, sama. Iya. Itu swasta. Baik, kita lanjut ke daya tampung. Kita ada 12 rombel kali 36 jadi 432. Itu daya tampung sama 432 ya. yang dikurangi sama siswa tinggal. Nah, wilayah domisili ini kemarin kita sudah tetapkan ada 4 desa. Simpang Padang full, Tangguli full, mohon maaf Bapak Pematang Obo, Balai Makam itu kemarin yang terdekat. Iya. Kita udah rapat sebelumnya. Tapi tetap nanti kita upayakan mudah-mudahan kota kita kurang. Nah, tahun lalu kita kurang maksudnya terangkat. Iya. Kilo berapa itu masalah Pak KKS masih termasuk. Nah ini wilayah domisili kemarin sudah kita bahas. Nah ini jalurnya Pak. Nah yang jadi perbedaannya sangat jauh berbeda dengan sebelumnya tahun 2024. Untuk penentuan dia rankingnya, yaitu masing-masing jalur itu adalah rata-rata rapor. Tahun lalu itu kalau dia domisili itu jarak titik koordinat, jarak tempuh siswa ke alamat rumahnya. Itu poin pertama mereka ranking. Tapi kalau tahun sekarang di rankingnya nilai dulu. Nah bisa jadi nanti itulah pemicu awalnya nanti. Tapi mudah-mudahan kalau dia masih terdata di dalam data SMA Negeri 3 mungkin bisa jadi dia akan terangkat. Jadi nanti jangan terkejut Bapak. Dan saya juga minta tolong sampaikan juga nanti mungkin siswanya terkejut ini tinggalnya dekat lingkungan SMA 3 kok jauh rankingnya. Karena dia dilihat dari nilai rata-rata rapor dulu. Karena mungkin yang kilometer 4 Pematang Obo atau kilometer 6 Pematang Obo dia rata-ratanya tinggi, tetapi dia jarak tempuhnya sangat jauh, dia berada di atas dibandingkan kilometer 4 atau kilometer 2. Nah seperti itu dia gambarannya. Jadi kemampuan akademiknya dulu, baru dilihat jarak tempat tinggalnya. Nah yang prestasi sama juga,
rata-rata juga 35% kotanya diambil dari nilai rata-rata rapor dulu, baru jarak tempuhnya dan sertifikat. Nah, ini sertifikat tadi Pak yang dipertanyakan tadi juga. Sertifikat itu dia ada dua nanti, non akademis dan akademik. Kalau akademik itu yang juara-juara mata pelajaran. Kalau non akademik itu biasanya seni, olahraga, itu non akademik. Nah, sertifikatnya minimal juara kabupaten. Jadi kalau dia juara kabupaten berarti dia mewakili provinsi. Nah, kalau dia di bawah daripada itu mungkin tidak kita terima. Artinya tidak masuk dalam verifikasi nanti. Nah, ini pramuka juga ada untuk juara dari pramuka. Ini dari ketua OSIS juga ada. Ini kita bilang tadi yang baru jalurnya di prestasi. Ada jalur khusus kepemimpinan itu khusus untuk ketua OSIS. Kalau sekretaris wakil tidak. Nah, ini presentasinya Pak. Rapor D 10%, yang akademik non akademik 10%, TAFIS 8%. Kita ada pertanyaan dari untuk legesnya Pak ya, dari Bapak Desa Balemaka. Untuk leges TAFIS Pak, biasanya LPTQ ya? Iya, biasanya dulu memang pernah dimintakan legesnya itu kabupaten, LPTQ kabupaten. Cuma karena jarak tempuhnya sangat mempersulit orang tua, murid, sehingga diapakanlah kecamatan boleh. Ya. Kalau tak salah saya di Arafah ya Pak, di belakang Arafah itu. Enggak, kita itu Mandau tuh Pak. Ya. Kita langsung di kantor camat Batu Selapan. Oh, berarti yang khusus Batu Selapan dia sudah punya lembaga. Jadi yang TAFIS ini Pak, sebenarnya kita kalau sudah di legis, artinya orang LPTQ kan sudah mengtes berarti banyak jusnya yang 2 jus tadi. Karena dia, kalau TAFIS itu minimal 2 jus. Jadi kita pihak sekolah mungkin pada saat daftar ulang aja kami baru tes kembali. Iya. Jadi kuncinya yang TAFIS tadi harus ada legis dari LPTQ. Yang afirmasi ini 30%, ini tadi sudah saya jelaskan. Harus punya kartu. Kalau surat keterangan SKTM itu tidak berlaku. Jadi kartunya tadi itu adalah PKH, ini ya. PIP, PKH. Ini yang terdata ini, biasanya data dinas sosial. Iya. Daftar terpadu Kementerian Sosial. Jelas dia ada suratnya. Yang kita tidak terima itu ini ya, KIS sama SKTM. KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini jalur mutasi. Kalau jalur mutasi ini khusus TNI, ASN, Polri, dan BUMN. BUMN itu adalah Pertamina. 5%. Ya, 5%. Nanti kita pertimbangkan. Yang jelas 4 desa itu pasti kita selamatkan. Karena tidak mungkin orang luar saja mungkin kalau bisa kita ambil, kalau kota kita kurang, apalagi wilayah 4 ini. Iya. Nah, itu kita tetap kita pertimbangkan. Yang jelas mungkin nanti kalau memang perlu kami minta konfirmasi ke desa. Siap. Mungkin kalau kami ragu, ini kami betul nggak nih? Betul nggak dia memang betul warga di sini? Itu aja kalau untuk kakak yang umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, informasi H-3-nya tadi yang Bapak Kades minta, itu nanti kami coba informasikan daya kampungnya. Mudah-mudahan sebelum H-3 ini sudah bisa kita informasikan. Sebenarnya kalau di PPDB itu kita bisa lihat nanti daya tampung SMA 3 itu udah berapa yang terisi. Itu di PPDB-nya bisa kita lihat. Selanjutnya penjelasan tentang jalur prestasi sudah terjawab tadi. Jika siswa ini terdaftar di zonasi khusus 4 desa, kalau bisa janganlah berpindah tempat lagi. Jadi walaupun dia sudah menyerah posisinya, karena kita kan di 4 desa, jangan ambil nanti
atau terpengaruh kepada teman-temannya, akhirnya dia pindah ke jalur prestasi yang memungkinkan dia nanti peluangnya lebih kecil. Ya. Nah itu deh. Jadi istilahnya yang 4 desa, kalau bisa dia sudah terdata, pertahankanlah datanya sampai di akhir tanggal 29 tersebut. Jadi datanya betul-betul ada nanti di SPMB Semangat Pendidikan Anda. Nah, selanjutnya yang tapis tadi sudah dijawab. Kalau di SMK dia tidak ada zonasi atau domisili. Kemudian secara umum itu sama, karena bedanya nanti di sana jurusan. Dia ada beberapa jurusan, mungkin ya kalau orang luar dia masuk, dia banyak itu mengutamakan desa tempatnya, yang lain nanti dia beri jurusan ke jurusan yang lain. Itu aja kemudian, jadi tidak ada domisili, tidak ada. Kalau kakak luar tadi Pak, itu yang mungkin sampaikan dari Pak Sikri, mungkin kami menguatkan mungkin dari desa dan nanti itu yang kita utamakan, kita yang memenuhi syarat. Nah, itu kita dulu yang ada. Kalau desa kita dia lengkap, kemudian timur orang lain itu tak mungkin Pak. Nah, kita utama dulu kita. Kalau memang masih ada, nah, mungkin kami butuh penguatan dari yang membawa nanti. Itu memang betul-betul zona kita atau memandu solusi kita, jangan maju sekolah ke sekolah lain. Sama dengan kemarin saya sampaikan, dia memang betul-betul sekolahnya di sini. Tahu dia data ke Semarapan, mungkin dia bisa aja dia masuk jalur prestasi. Tidak terima di sana, kemudian di sini ngotot ya. Itu yang kita hindari. Kita kan juga tidak mau sekolah kita menjadi sekolah pelarian. Nah, kalau memang betul-betul dia di memang zona kita, domsilinya memang di sini sekolahnya, ya di sini daftarnya. Karena ini sistem ini juga menghilangkan seperti sekolah favorit. Ya. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit sebetulnya. Nah, kalau seandainya tidak tahu dia jalur salah gitu. Kalau memang dia mau di situ ya pastikan. Kalau memang orang luar, bukan kita tidak menerima, tapi penuh warga kita dulu. Data penuh itu memang kita 12. Kemudian antara 12 itu ada yang kita posisikan anak tinggal, kemudian anak guru, itu dikurangi tuh. Itu udah ada masuk itu. Nah, ada anak tinggal tuh harus kita sediakan kursinya Pak. Pokoknya ada tinggal rumah 15 orang, berapa orang, 12 kelas itu kursinya harus kita siapkan. Nah, kita siapkan. Situ pengurangan. Ada presentasi kemarin mungkin itu Pak yang tampak di kami sama nanti anak kita membutuhkan. Ini nanti dia akan membuat akun. Jadi buat akun itu istilahnya nanti dia registrasi, mendaftarkan diri, memastikan bahwa dia masuk ke dalam sistem.